saya di channel Hafifah dengan NIM 2022-011-008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi, yaitu tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang berjudul Investasi dan Akuntansi Nilai Wajar. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Investasi, apa sih itu investasi? Investasi merupakan penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu dan demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa mendatang. Nah, kebanyakan perusahaan itu memperoleh kas dari kegiatan operasinya dan kas tersebut dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Nah, tujuannya apa saja sih? Yang pertama itu ada investasi pada kegiatan operasi saat ini. Yang kedua ada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, yang ketiga ada investasi pada investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan strategi. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Pada investasi kas pada kegiatan operasional, nah, kas itu sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi saat ini perusahaan. Sebagai contohnya nih, kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Nah, selain itu, kas dapat diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk memperluas kegiatan operasi saat ini. Sebagai contoh, terdapat PT Telkom Indonesia yang dapat memperluas jangkauan telepon Mart hingga ke pulau terkecil di bagian timur Indonesia. Nah, ini untuk mendukung level operasi saat ini, perusahaan menggunakan kas untuk membayar ada beban, pemasukan untuk barang dagang dan aset lain, bunga untuk kreditor, dan dividen untuk pemegang saham. Lalu, untuk investasi kas diinvestasikan sementara, nah, suatu perusahaan itu memiliki kemungkinan untuk mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan untuk kegiatan operasi saat ini. Nah, kasus seperti ini tuh sering terjadi karena perusahaan itu mempunyai siklus operasi musiman. Sebagai contoh, porsi yang signifikan atas penjualan barang dagang tahunan oleh bisnis retail terjadi pada bulan Ramadan dan musim liburan Hari Raya Idul Fitri. Sebagai akibatnya, bisnis retail sering mengalami peningkatan kas yang besar selama periode ini yang tidak dibutuhkan selama musim yang pembelian berikutnya. Karena hal ini, alih-alih membiarkan kelebihan kas yang ada menganggur, biasanya itu perusahaan menginvestasikan kegiatan kasnya pada investasi sementara. Untuk melakukannya, biasanya itu perusahaan berinvestasi di sekuritas seperti sekuritas utang. Contohnya itu ada wesel dan obligasi yang membayar bunga dan mempunyai tanggal jatuh tempo tetap, dan juga sekuritas ekuitas. Contohnya itu ada saham preference dan saham biasa yang mempresentasikan kepemilikannya di suatu perusahaan dan tidak mempunyai tanggal waktu jatuh tempo yang tetap. Lalu yang terakhir ada investasi kas diinvestasikan jangka panjang. Suatu perusahaan dapat menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atas perusahaan itu biasanya investasi sebagai jangka panjang. Investasi jangka panjang itu dapat dilakukan dengan tujuan yang sama dengan investasi sementara. Namun, investasi jangka panjang itu sering menambah atau melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Nah, investasi seperti ini tuh biasanya mempunyai tujuan strategi seperti pengurangan biaya. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain, perusahaan gabungan tersebut dapat mengurangi beban administratif. Sebagai contoh, perusahaan gabungan tidak memerlukan 2 Chief Executive Office atau CEOs atau Chief Financial Office atau CFOs. Lalu penggantian manajemen. Jika perusahaan yang dibeli salah dikelola, perusahaan yang dibeli salah dikelola itu perusahaan yang mengakuisisi dapat mengganti manajemen dan dengan demikian meningkatkan operasi dan labanya. Lalu pelunasan, perusahaan yang mengakuisisi dapat membeli sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki lini produk komplementer, basis wilayah atau basis pelanggaran. Perusahaan gabungan baru dapat melayani pelanggan secara lebih baik daripada dua perusahaan terpisah. Dan juga penggabungan.
Sebuah perusahaan itu dapat menggabungkan operasi dengan mengakuisisi pemasokan atau pelanggan. Mengakuisisi pemasokan dapat menyediakan persediaan beban baku yang stabil dan tidak terganggu. Mengakuisisi pelanggan juga dapat menyediakan pasar bagi produk dan jasa perusahaan. Oke, selanjutnya ada akuntansi untuk investasi utang. Sekuritas utang termasuk wesel dan obligasi keluaran oleh perusahaan dan organisasi pemerintah. Nah, kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kas di obligasi itu sebagai investasi untuk mendapatkan pendapatan bunga. Untuk investasi obligasi itu termasuk pencatatan hal seperti pembelian obligasi, pendapatan bunga, dan penjualan obligasi. Nah, untuk pembelian obligasi itu dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi termasuk komisi broker. Nah, komisi broker itu apa sih? Komisi broker adalah biaya yang dibebankan oleh agen yang mengatur transaksi penjualan antara pembeli dan penjual obligasi. Jika obligasi dibeli di antara tanggal bunga, harga beli itu termasuk utang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kalinya. Nah, hal ini tuh karena penjualan telah menghasilkan utang bunga, akan tetapi pembeli akan menerima utang bunga ketika dibayarkan. Nah, di sini ada contohnya, yaitu PT Angkasa membeli 18.000 obligasi pemerintah Indonesia. 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal pada tanggal 17 Maret 2016. Ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai tingkat bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pemerintahnya itu adalah, nah di sini ada jurnalnya yang dimana pada tanggal 17 Maret 2016 investasi obligasi pemerintah Indonesia yaitu sebesar 18 juta di debit, ada juga piutang bunga sebesar 135.000 dan kas sebesar 18.135.000. Karena PT Angkasa membeli obligasi pada 17 Maret sehingga perusahaan juga membeli utang bunga untuk 45 hari seperti yang ditunjukkan pada tampilan di atas. Nah, utang bunga tersebut sebesar 135.000 yang dihitung dengan cara di mana hutang bunga sama dengan 18 juta dikali 6% lalu dikali 45 dibagi 360 sehingga hasilnya 135.000. Lalu utang bunga dicatat dengan mendebit piutang bunga sebesar 135.000. Selanjutnya selanjutnya ada pendapatan bunga. Tanggal 31 Juli PT Angkasa menerima pembayaran bunga tengah tahunan sebesar 540.000 yang dimana bunga sebesar 540.000 itu termasuk utang bunga sebesar 135.000 atas obligasi yang dibeli PT Angkasa pada tanggal 17 Maret. Maka dengan demikian PT Angkasa telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000. Selanjutnya, nah, maka untuk rentang bunganya itu yang dimana terdapat tanggal penerimaan bunga yaitu 31 Januari tahun 2016 sebesar 135.000 dari piutang bunga. Lalu pembelian obligasi tanggal 17 Maret terdapat 405.000 pendapatan bunga. Nah, itu diperoleh. Lalu pada tanggal penerimaan bunga 31 Juli juga menerima bunga diterima secara tunai 540.000. Selanjutnya ada 450.000 pendapatan bunga yang diperoleh. Lalu tanggal 31 Desember itu terdapat 450.000 itu bunga diakru. Selanjutnya menuju tanggal 31 Januari 2017 terdapat 90.000 dari pendapatan bunga. Nah, pada tanggal 31 Januari 2017-nya terdapat 540.000 bunga diterima secara tunai. Lalu, yang terakhir, penjualan obligasi. Penjualan investasi obligasi itu normalnya berakibat pada laba atau ruginya. Nah, jika hasil dari penjualan melebihi nilai buku atau biaya obligasi, maka IBA akan dicatat, dan jika hasil penjualan kurang dari buku atau biaya obligasi, maka rugi akan dicatat.
Contohnya, pada tanggal 31 Januari 2017, PT Angkasa menjual obligasi pada 98 di mana harga sama dengan 98% nilai nominal. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000 seperti yang ditunjukkan dari hasil penjualan yaitu sebesar 17.640 dikurangi nilai buku biaya obligasi sebesar 18 juta, rugi di atas nilai penjualan obligasi sebesar 360.000. Maka ayat jurnal yang tercatat di sini, kas sebesar 17.640.000 di debit, rugi atas penjualan investasi 360.000 di debit, dan investasi obligasi pemerintah Indonesia di kredit sebesar 18 juta. Sehingga tidak ada utang bunga pada penjualan. Kenapa demikian? Itu karena pembayaran bunga juga jatuh pada tanggal 31 Januari. Jika penjualan dilakukan secara antara tanggal bunga, utang bunga sejak tanggal pembayaran bunga terakhir itu harus ditambahkan pada hasil penjualan dan dikreditkan ke pendapatan bunga. Lalu rugi atas penjualan investasi obligasi itu akan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Contohnya itu rugi pada tanggal laba, rugi di PT Angkasa tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada akuntansi untuk investasi ekuitas. Nah, biasanya sebuah perusahaan itu dapat diinvestasikan pada saham preferen atau saham biasa perusahaan lain. Nah, perusahaan yang diinvestasikan di saham perusahaan lain itu disebut sebagai investor, dan perusahaan yang sahamnya dibeli disebut sebagai invest. Lalu jumlah persen saham invest yang beredar yang dibeli oleh investor itu menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki investor atas investnya. Nah, hal ini itu pada gilirannya menentukan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi saham. Nah, seperti metode akuntansi menggunakan metode biaya, pada presentasi saham beredar oleh investasinya itu kurang dari 20%. Lalu yang metode akuntansi yang menggunakan metode ekuitas, maka presentase saham yang beredar oleh investornya itu sebesar 20% sampai 50%. Nah, dan yang menggunakan metode akuntansi konsolidasi, maka presentasi saham beredar oleh investasinya itu sebesar lebih dari 50%. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, jika investor membeli kurang dari 20% saham yang beredar dari investnya, investor itu dianggap tidak memiliki kontrol atas investnya. Dalam hal ini itu diasumsikan bahwa investor itu membeli saham terutama untuk mendapatkan dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga sahamnya. Nah, investasi itu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar itu akan dicatat dengan menggunakan metode biaya atau cost method. Nah, menurut metode biaya itu biasanya ayat jurnal itu dicatat untuk transaksi pembelian saham, penerimaan dividen, dan penjualan saham. Selanjutnya, nah jika pembelian oleh investasi antara 20-50% dari saham yang beredar dari investnya, investor itu dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investnya. Dalam hal ini itu diasumsikan bahwa investor itu membeli saham terutama untuk alasan yang strategis, seperti pengembangan hubungan pemasaran. Investasi antara 20% sampai 50% itu dari saham yang beredar perusahaan itu dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Berdasarkan metode ekuitas, itu saham dicatat pada awalnya itu sebesar biaya yang diperoleh termasuk komisi broker. Hal ini tuh sama dengan metode biaya. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor atas laba neto dan dividen dari investnya. Dalam laba neto, investasi akan mencatat bagian atas laba neto investnya sebagai peningkatan dalam akun investasi. Baginya atas rugi neto itu dicatat sebagai penurunan akun investasi. Lalu untuk dividen, bagian investor itu dividen tunai yang diterima dari invest mengurangi akun investasi. Lalu ada juga jika investor membeli lebih dari 50% dari saham yang beredar dari investnya, investor dianggap memiliki kontrol atas invest. Dalam hal ini itu diasumsikan bahwa investor membeli saham invest terutama untuk alasan yang strategis,
pembelian kepemilikan itu lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi itu disebut sebagai kombinasi bisnis atau business combination. Perusahaan itu dapat bergabung untuk menghasilkan lini produk yang lebih efisien. Diverifikasi lini produk memperluas geografis atau memperoleh pengetahuan. Sebuah perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham biasanya dari perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk atau parent company. Korporasi yang dikendalikan itu disebut anak perusahaan atau subsidiary company. Selanjutnya ada nilai dan pelaporan investasi. Nah, yang pertama itu ada sekuritas trading. Sekuritas trading adalah sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari perubahan harga pasar mereka. Dan sekuritas trading itu sering dipegang oleh bank-bank, reksadana, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, oleh karena sekuritas trading itu diadakan sebagai investasi jangka pendek, mereka itu dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Sekuritas trading itu dinilai sebagai portofolio atau kelompok dari sekuritas dengan menggunakan nilai wajar sekuritas. Nah, nilai wajar itu adalah harga pasar yang akan diterima perusahaan jika sekuritas itu dijual. Nah, perubahan nilai wajar dari portofolio dari sekuritas trading itu diakui sebagai keuntungan atau rugi yang belum direalisasikan selama periode berjalan. Nah, yang kedua itu ada sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah sekuritas utang dan ekuitas yang tidak untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo atau dimiliki untuk alasan strategis. Nah, akuntansi untuk sekuritas yang tersedia untuk dijual itu mirip dengan akuntansi untuk sekuritas trading, kecuali untuk pelaporan perubahan nilai wajar. Nah, secara khusus, perubahan nilai wajar sekuritas trading itu dilaporkan sebagai laba atau rugi yang belum direalisasikan pada laporan laba rugi. Sebaliknya, perubahan nilai wajar sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, dan dengan demikian dikeluarkan dari laporan laba rugi. Nah, yang ketiga ada sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi utang seperti wesel atau obligasi, bahwa sebuah perusahaan cenderung mempertahankan sekuritas tersebut terus sebagai tanggal jatuh tempo mereka. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo itu terutama dibeli untuk memperoleh pendapatan bunga. Jika sekuritas dimiliki hingga jatuh tempo akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, maka dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan. Jika dimiliki hingga jatuh tempo lebih dari setahun, maka dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Harga sekuritas tanggal jatuh tempo seperti wesel perusahaan dan obligasi diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sekuritas ekuitas tidak dimiliki hingga jatuh tempo itu karena mereka tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Lalu ada akuntansi nilai wajar. Nilai wajar sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi ini terjadi dalam kondisi bisnis yang normal, dan standar akuntansi keuangan mengharuskan investasi trading dan investasi yang tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Hal ini tuh beredar dari basis pengukuran biaya secara tradisional, yang dimana mencatat aset seperti persediaan dan aset tetap pada harga pembelian mereka. Nah, oleh karena itu pelaporan keuangan meliputi beberapa aset yang dilaporkan pada biaya historinya seperti persediaan dan aset tetap, dan aset lainnya dilaporkan pada nilai wajar seperti sekuritas trading dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Nah, dan ada juga nih dampak akuntansi nilai wajar terhadap laporan keuangan. Penggunaan nilai wajar untuk nilai aset dan liabilitas dapat mempengaruhi laporan keuangan. Nah, dikhususkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dapat terpengaruh nih untuk laporan posisi keuangan. Ketika suatu aset dilaporkan pada nilai wajar, selisih antara ayat awal dari aset
atau nilai wajar periode sebelumnya itu harus dicatat. Seperti yang digambarkan untuk sekuritas trading dan sekuritas yang tersedia untuk dijual, salah satu metode untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan penyisihan. Dan untuk laporan laba rugi itu sekuritas trading juga dilaporkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Alih-alih mencatat laba yang belum direalisasikan atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Lalu untuk pembahasan yang terakhir ada penghasilan komprehensif. Penghasilan komprehensif atau comprehensive income didefinisikan itu sebagai sebuah perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu, kecuali itu yang dihasilkan dari dividen dan investasi pemegang saham. Penghasilan komprehensif itu dihitung dengan menambahkan atau mengurangi penghasilan komprehensif lainnya dari laba neto. Nah, penghasilan komprehensif lain itu termasuk keuntungan yang belum direalisasikan dan kerugian atas sekuritas yang tersedia untuk dijual, serta item-item lain seperti penyesuaian mata uang asing dan liabilitas pensiun sekuritas kumulatif dari penghasilan komprehensif lainnya lalu dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.